Kita grebek di lembaga sosial kemanusiaan Sahabat Cinta Umat nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat sahabat tani seluruh Indonesia. Berjumpa kembali di channel yang kreatif dan inovatif. Kali ini mendatangi kantor lembaga sosial Sahabat Cinta Umat yang beliau juga bergerak di kemanusiaan, juga punya unit usaha. Jadi ini unit usahanya bisa dipelajari dan dijadikan referensi. Salah satunya adalah budidaya cacing tanah. Yang videonya di atas boleh dicek atau di deskripsi akan kami cantumkan ya. Nah, kali ini kita akan melihat kantornya, kita grebek kantornya ya. Ini teman saya nih. Oke, kita masuk. Ini ada salah satu unit usaha yang sedang dikembangkan Sahabat Cinta Umat. Ada banyak drigen-drigen ini. Ini nanti bisa kita lihat atau bisa kita tanyakan langsung kepada yang punya ya. Oke guys, kita sudah di kantor beliau nih. Kantornya Mas Hendy di kantor Sahabat Cinta Umat. Kita langsung tanya-tanya kepada beliau. Ini penting sekali ini kalau menurut saya nih. Pertama, apa yang melatar belakangi adanya Sahabat Cinta Umat ini, kemudian apa yang dikerjakan, mungkin ada usaha-usaha atau unit usaha yang dijalankan, kemudian apa impiannya, langsung kita tanyakan kepada beliau dah. Terima kasih. Ini luar biasanya bidang sore hari ini ya. Mudah-mudahan ada sesuatu atau ada nilai manfaat bisa diambil dari diskusi sore ini. Amin. Ya, kami Yayasan Sahabat Cinta Umat sudah jalan 2 tahun. Tahun ini, kalau sebelumnya saya itu pernah bekerja di salah satu yayasan kemanusiaan terbesar di Indonesia, 4 tahun di sana. Jadi kemudian saya mengundurkan diri dan membuat yayasan ini. Yang melatar belakangi karena saya ingin merasakan langsung penghimpunan dana dan langsung menyalurkan kepada orang-orang yang berada di dekat wilayah kita yang terdekat, terutama di Provinsi Riau. Dari awal Sahabat Cinta Umat berdiri untuk mencari dana, atau kita sebut dalam dunia kemanusiaan itu fundraisingnya, itu kita langsung bekerjasama dengan kitabisa.com gitulah. Begitu keluarga Litas, kita langsung bekerjasama dengan kitabisa.com. Alhamdulillah sudah sejauh ini sudah lebih dari 150 halaman campaign kitabisa.com yang dibuat oleh Sahabat Cinta Umat, baik medis maupun non medis. Nah, medis ini kita mengangkat dana mulai dari balita sampai lansia yang menderita penyakit berat atau penyakit langka, penyakit yang menguras biaya yang begitu besar ya. Kalau untuk yang non medisnya misalnya pembangunan infrastruktur seperti masjid, sumur, kemudian ada bersifat kebencanaan, itu juga kita jalankan dengan kitabisa.com. Alhamdulillah di tahun 2021 kita termasuk di 16 besar mitra terbaiknya kitabisa.com. Nah, mungkin teman-teman atau sahabat semua banyak yang belum tahu kitabisa.com. Kitabisa.com ini adalah salah satu platform penggalangan dana nasional kantor pusatnya di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman sering membuka medsos, Facebook, kemudian TikTok atau Instagram, ngelihat ada pemberitahuan atau iklan orang sakit atau sifatnya ajakan penggalangan dana untuk kita bersedekah, itu salah satunya adalah kitabisa.com. Nah, kami Sahabat Cinta Umat ini memulainya itu memang dari nol. Bukan nol, malah minus kayaknya. Karena pertama kali kita mengasesmen atau melakukan kunjungan, mengambil aset atau video itu dengan meminjam kamera. Berarti minus meminjamnya. Iya. Dengan Tahun berapa itu, Mas? Tahun 2020. Oh, jadi bentuknya 2020 ya? 2020. Saya ingat itu masih 1 orang. Alhamdulillah ini saya ngerasakan betul ya kasih sayang Allah itu ketika kita memang melakukan niat yang baik untuk mencari ridhonya, untuk melakukan suatu amal kebaikan,
maka Allah membukakan jalan yang seluas-luasnya kepada kita gitu. Masya Allah. Mulai dari satu orang kamera minjem, alhamdulillah saat ini apa yang kita ingin miliki terkait dengan fasilitas kerja semua udah tercukupi. Mulai dari komputer, laptop, drone, kemudian kamera, printer, semua kita sudah lengkap. Alhamdulillah. Kemudian mobil operasional ada 2, mobil operasional layanan jemput pasien dan juga mobil operasional untuk mensupport unit usahanya ya sahabat Cinta Umat. Nanti saya akan sampaikan unit usaha apa saja yang dilakukan yang sudah berjalan saat ini. Kemudian kita juga punya rumah singgah, dan semua itu bukan karena sahabat Cinta Umat yang hebat, tapi memang karena Allah lah yang Maha Pengasih Maha Penyayang yang memberikan kami jalan sebegitu mudahnya untuk membersamai saudara kami yang berada di wilayah Provinsi Riau. Alhamdulillah, jadi dengan adanya itu dan hadirnya Sidionik Manusia ini yang saya sangat syukuri, itulah Allah selalu menunjukkan kebesarannya dan mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Ya, mungkin saat ini kita sering mengeluh, kita tidak punya uang, ketika kita ingin sesuatu belum bisa terpenuhi gitu kan. Sesungguhnya banyak orang yang tidak seberuntung kita. Dalam kondisi sulit, dapat penyakit berat, untuk beli Jakarta, untuk beli obat, untuk beli beras susah gitu. Dan itu banyak yang kami temukan hal seperti itu. Belum lagi rumah kontrakan yang menunggak, utang melilit pinggang gitu ya. Nah, kita hanya dikasih sedikit kesusahan sama Allah, kita sudah mengeluh. Makanya dengan saya berkecimpung dengan kemanusiaan ini, yang saya sangat syukuri adalah rasa syukur itu sendiri gitu. Saya bersyukur sekali Allah memberikan saya jalan kehidupan yang seperti ini. Nah, dan saya juga senang ketika kita bertemu dengan beneficiaries pada bermanfaat. Kita bisa melihat senyuman mereka ketika kita datang memberikan sesuatu walaupun tidak besar, itu merupakan suatu dukungan moral buat mereka. Maksudnya ternyata banyak orang yang peduli dengan aku tidak sendiri. Alhamdulillah kami juga melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang kita galangkan dana Kitabisa.com dengan memberikan fasilitas rumah singgah. Di rumah singgah ini tidak perlu bayar. Kita siapkan bahan makan untuk dimasak, karena mereka kan berbeda-beda nih seleranya nih. Kemudian nanti transportasinya juga kita bayarkan kalau dia menggunakan transportasi online. Pulang pergi ke rumah sakit misalnya. Rumah sakit. Nah, walaupun mereka nanti dari tempat daerah asalnya, misalnya dari Tembilahan atau dari daerah lain, tidak punya ongkos juga ke rumah singgah kita, itu kita akan bayarkan. Kita akan transfer kebutuhan dia transportasi berapa. Nggak punya uang juga nanti balik ke sana pun kita insya Allah kita bayarkan. Selagi kita ada dana yang bisa kita berikan kepada mereka, maka kita akan berikan. Kita tidak mau memberikan kehampaan buat mereka, karena sesungguhnya dengan sering kita memberi dan melapangkan urusan mereka, maka urusan kita Allah akan lapangkan dan Allah akan ganti gitu. Dan itu sudah memang saya pribadi sudah merasakan itu dan sering melihat itu, jadi nggak pernah khawatir. Dan tentunya dengan permasalahan dan permintaan daripada penerima manfaat ini membutuhkan biaya yang besar. Nah, saya sampaikan tadi di awal bahwasanya SCO Lahir itu langsung melakukan penggalangan dana dengan Kitabisa.com. Dan kami sejauh ini alhamdulillah tidak punya donatur tetap offline sifatnya gitu ya. Jadi pun saya berinisiatif untuk melakukan mencari dana itu dengan cara inovasi. Inovasi. Di antaranya alhamdulillah kita juga punya program sedekah minyak jelantah. Nah, menghimpun minyak jelantah dari hotel, rumah sakit, kemudian UMKM, kafe, perorangan, lalu kita beli kalau dia menjual. Kalau disedekahkan ya alhamdulillah. Nah, ini perlu saya luruskan juga. Ketika kami menghimpun minyak jelantah itu bukan untuk dibersihkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan, bukan. Jadi itu akan kami jual ke perusahaan eksportir yang ada di Pekanbaru. Oleh mereka nanti akan diekspor ke Eropa untuk menjadi biodiesel. Nah, jadi kami mengambil profit dari selisih dari kami membeli ke mitra dengan menjual kepada perusahaan eksportir. Itulah yang kami gunakan untuk membantu beneficiaries atau penerima manfaat dan juga operasional yayasan
operasional penjutaan dan juga operasional rumah singgah. Nah, itu pun juga belum seberapa. Tapi alhamdulillah, lagi-lagi saya bersyukur kepada Allah, Allah juga membukakan jalan di situ. Sampai saat ini kami diberikan rezeki untuk menjemput minyak jelantah itu rata-rata di angka 1 ton setiap bulannya. Masya Allah. 1 ton setiap bulannya. Ini juga jalan dari Allah untuk kami bagaimana terus bergerak walaupun rasanya capek harus jemput ke sana, mengangkat jerigen penunggu minyak jelantah. Tapi saya merasakan ketenangan hati. Saya berharap mudah-mudahan keringan cucur itu menggugurkan dosa-dosa saya. Gitu. Ini suatu nikmat juga dari Allah yang saya sangat syukuri. Jadi kami masih punya impian juga untuk mendapatkan perolehan tonase 3 ton minyak jelantah ini dalam sebulan. Karena supaya dengan banyaknya minyak jelantah terkumpul, maka otomatis dana yang kita dapat juga banyak. Sehingga ketika kita nanti mendapatkan permohonan dari penembus serius untuk kebutuhan mereka, maka pun kita juga bisa memberikan yang terbaik. Gitu. Tidak hanya sekedar, tapi yang terbaik. Karena kita juga punya dana yang cukup. Alhamdulillah sahabat cinta umat juga punya unit usaha gerai minuman di Nagasakti di depan Salam Stable. Kalau teman-teman suka berkuda, di Salam Stable itu ada gerai minuman, minuman rasa coklat. Nah, itu salah satu unit usaha sahabat cinta umat. Nah, nama gerainya apa tadi? Gerai sahabat cinta umat. Oh, tepatnya di mana itu? Di Salam Stable, Jalan Nagasakti, tempat latihan orang berkuda. Masih dekat sini ya? Masih dekat sini. Jadi kita kalau ngelewat nanti ngelewat. Masih lewat. Ah, nanti kita tengok, nanti kita liput nih tempatnya. Gerai minuman. Nah, di situ salah satu unit usaha kita. Alhamdulillah juga di situ rata-rata omsetnya 100 sampai 150 ribu kalau kondisi tidak hujan. Sehari. Nah, itu juga kita menjadi suatu aktivitas juga. Paling tidak di situ walaupun mungkin tidak banyak donasi yang dapat dari profitnya, paling tidak kita memberdayakan adik-adik relawan kita yang masih kuliah untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sudah ada yang tertolong juga. Sudah ada yang tertolong juga. Jadi ada kebermanfaatan. Kemudian yang ketiga yang saat ini sedang jalan, sudah 3 bulan berjalan, kami budidaya cacing tanah. Nah, mungkin timbul pertanyaannya, kenapa sih kok budidaya cacing tanah gitu ya? Nah, budidaya cacing tanah ini saya menilai dan melihat itu sederhana dan tidak begitu sulit. Karena sebelum budidaya cacing tanah saya juga sempat meneliti maggot. Jadi setelah saya itu saya pikirkan, saya timbang-timbang, sepertinya budidaya cacing tanah ini yang lebih bisa saya kerjakan dan mungkin tidak menemukan banyak kendala. Alhamdulillah dari 48 kilo yang kami beri indukan sekarang sudah mencapai 60 atau 65 kilo, belum lagi termasuk anakan cacing atau telur-telur cacing yang sudah ada di dalam kotak-kotak tersebut. Nah, kenapa? Karena kami semangatnya ketika kita nanti memanen cacing ini itu sudah ada yang mau beli, gitu. Jadi kita nggak perlu memikirkan pasarnya kemana. Nah, jadi di mana kita membeli indukan tersebut, jadi di situ juga kita menjual hasil panennya, Mas. Nah, jadi kita nggak perlu lagi memikirkan bahwasanya wah nanti bingung nih, apakah kita nawarkan ke tempat pulang pancing, apakah kita nawarkan ke bingung. Nah, jadi saya sebenarnya lebih suka yang udah ada jalannya nih, kita tinggal eksekusi saja. Seperti minyak jelantah, kita kumpul, kita sudah tahu ngejualnya kemana gitu, jadi nggak perlu bingung lagi. Nah, gitu juga dengan budidaya cacing tanah. Nah, harapan saya juga dari budidaya cacing tanah yang sudah kami buat ini, impian saya punya kandang yang besar, yang bisa dalam sekali panen itu bisa mencapai angka 1 ton. Karena apa ya, dengan angka 1 ton itu tentu juga banyak dana yang bisa kita gunakan nanti untuk menolong orang gitu. Semakin besar dana maka semakin banyak orang yang bisa kita bantu. Nah, tentu ini juga memerlukan biaya yang besar, tapi saya sangat yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan saya yakin juga ini akan terrealisasi. Karena apa yang kami ikhtiarkan selama ini, kalau memang dengan niat yang lurus dan niatkan Allah Ta'ala, maka jalan itu akan dimudahkan oleh Allah. Dan harapan nanti selain menjual cacing basah atau cacing yang masih hidup, kami ingin nanti dari cacing basah ini bisa kita buat menjadi tepung cacing, kemudian kapsul cacing yang nanti bisa diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama orang-orang sakit tipes atau orang-orang yang ingin memperbaiki sel-sel tubuhnya supaya kembali sehat. Karena khasiat dari cacing tanah ini juga luar biasa. Nah, itu nanti juga kita bisa jual belikan kepada orang-orang yang mau beli, tapi terkait dengan orang-orang yang membutuhkan, ya kita bisa berikan free. Nah, ini anggap saja sebagai fasilitas dari Allah untuk kesembuhan mereka.
ini proyeksi yang akan kita lakukan. Nanti mungkin terakhir kami akan punya satu lagi unit usaha, yaitu warung sembako. Karena kami sering mas, maksudnya itu memberikan sembako buat orang-orang duafa. Misalnya ketika ada yang sakit, kita datang itu tidak dengan datang seenaknya, tapi ada sesuatu yang kita bawa. Paling tidak sembako. Nah, daripada kita membeli sembako di luar, alangkah bagus kalau kita punya unit usaha sendiri, jadi muter ke situ aja nih, duitnya, ekonomi jalan gitu. Ini harapan saya. Dan mudah-mudahan juga kita nanti punya satu mobil armada rescue, karena kami juga punya tim rescue nih mas. Tim rescue juga ada alat rescue yang cukup lengkap, ada perahu karet, kemudian tenda, dan di Pasaman kemarin begitu terjadi gempa itu kami langsung berangkat ke sana. Lebih kurang 9 hari buat dapur umum dengan peralatan masak yang kita bawa sendiri dari Pekanbaru. Kompornya, kualinya, sendok semua kita ada. Jadi begitu datang ke sana tinggal masak dan dibantu oleh ibu-ibu PKK dari sana untuk memasaknya. Jadi kita tidak merepotkan lagi. Milik Sahabat Cinta Umat itu? Milik ya, Sahabat Cinta Umat. Nah, itu kita dapat dari penggalangan dana di kristianvisa.com. Nah, maka dari itu satu lagi ada yang ingin juga kita belum terwujud tuh ambulans. Ambulan kami juga ingin punya ambulans, yang mana ambulans ini bisa melayani terjemput pasien atau orang meninggal secara gratis. Ya, kan kita punya rumah singgah, kalau ada ambulans lebih bagus lagi. Dan itu juga bisa digunakan terjadi bencana, itu bisa juga menjadi kendaraan yang mensupport kondisi tersebut. Itulah yang menjadi harapan kami. Paling tidak yang dalam waktu dekat ini kita harus eksekusi adalah kandang cacing tanah yang besar ini, karena sudah membayar tanahnya untuk disewa, untuk dibangun kandang cacing tanah yang besar. Nah, jadi estimasi mungkin sekitar biaya yang dibutuhkan 60-70 juta lah. Saya sedang membuat RAB-nya untuk ya barangkali nanti ada orang-orang baik di sana, ada orang-orang dermawan yang melihat video ini dan tergerak untuk bekerja sama untuk mendatangkan, menghasilkan pasif pahala gitu kan ya. Kalau orang pasif income, kenapa harus begitu bersemangat? Tapi ketika pasif pahala tidak bersemangat gitu kan. Padahal sebenarnya yang luar biasa ada pasif pahala gitu kan. Kita tidur pahala kita ngalir gitu kan. Dan nanti link-linknya bisa dilihat di bawah ini ya, kita apa di deskripsi nanti boleh. Ya siap. Jadi seperti itu yang ada di kegiatan yang Sahabat Cinta Umat. Kami sederhana aja, dan mungkin saya yakin banyak orang-orang yang nggak tahu Sahabat Cinta Umat itu apa sih gitu ya. Karena memang kami nggak ada penggalangan dana offline, nggak ada. Penggalangan dana di perempatan itu nggak ada juga. Kalaupun ada, kami bisa dapat donasi dari meng-share poster digital di medsos. Itu pun kita salurkan 100% kepada penerima. Nah, jadi kita sebagai yayasan nggak ada memotong, karena memang bagi kami apa yang kami dapat saat ini dari yayasan sebagai yayasan pendamping di kitabisa.com itu udah cukup. Jadi misalnya ada berdonasi nih untuk pasien sedang sakit, udah kita salurkan semuanya. Apa dipotong, kita juga nggak ngambil biaya operasional. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan apa yang kami ikhtiarkan saat ini, Allah kembali memberikan kasih dan sayangnya, Allah memberikan kemudahan kepada kami, kesehatan dan perlindungan serta keselamatan. Dan mudah-mudahan kedepannya lebih banyak lagi orang-orang yang bisa kita bantu. Amin. Di bulan Juni tanggal 15 milad kedua Sahabat Cinta Umat, mohon doanya juga buat sahabat-sahabat. Oke gitu Mas Uli. Oke gitu. Untuk ini banyak pasien sampai saat ini dari sejak dibentuknya yayasan ini sudah berapa? Sudah banyak ya. 150-an orang saya rasa. Masya Allah, udah banyak ya. Sudah. Karena kalau untuk yang menghandle pasien memang ada satu tim yang khusus mengurusin itu. Jadi saya angka pastinya saya nggak begitu hafal, karena saya selaku founder saya lebih fokus kepada mengurus usaha yang Sahabat Cinta Umat. Karena kita juga cuma ada timnya 6, 3 di Pekanbaru, 1 di Tembilahan, 1 di Jambi, 1 di Sumatera Barat. Nah, jadi kita ya merangkap kerja apa yang bisa kita kerjakan gitu. Jadi memang sudah ada job desk masing-masing. Yang dilayani ini untuk wilayah Riau saja atau wilayah Riau dan sekitarnya? Riau dan sekitarnya. Jadi mekanismenya kalau untuk dari kitabisa.com misalnya nih ada informasi orang sakit, jadi ada tim dari kita yang akan asesmen sampai ke sana. Kita akan menanyakan kesediaannya apakah mau digalang dana dari kitabisa.com. Kalau mereka izin, kita akan mengambil foto, videonya,
kemudian kita akan meminta foto kartu keluarga, kemudian rekam medis. Setelah itu kita akan menyerahkan data tersebut ke kitabisa.com. Jadi kitabisa.com yang akan mengemas menjadi halaman campaign, kemudian akan di-share kepada seluruh masyarakat Indonesia melalui media sosial. Dana sudah terkumpul, nanti akan kita salurkan sesuai dengan isi dari perjanjian pada saat kita survei. Jadi ada poin-poin yang harus kita sepakati bersama. Seperti itu mekanisme, karena ya namanya uang ini sensitif, Mas. Jadi Ya, betul. di awal tuh harus clear dulu nih. Keluarga pasien, penerima manfaat harus paham pengguna dana ini kemana-mana saja dan prosedur penyerahannya seperti apa. Itu yang sudah diatur oleh kitabisa.com, dan kami sebagai perantara hanya sebagai yang menghubung dan mendampingi pasien di wilayah kerja. Oke. Sahabat Tani Indonesia, ini sahabat Tani ketemu sama sahabat cinta umat. Kalau sahabat Tani ini yang ditengok macam-macam, kali ini melihat sahabat umat, sahabat cinta umat ya. Dapat diambil kesimpulan, jadi SCU ini bergerak di bidang kemanusiaan, dan lebih banyaknya yang sudah beliau tangani menangani pasien-pasiennya, karena ini ya melalui kitabisa.com tadi ya. Saya pun sebetulnya kurang paham apa yang diceritakan sama beliau. Mungkin pemirsa banyak yang paham, boleh komentar deh di bawah ya. Jadi mekanisme tadi juga sudah dijelaskan seperti apa. Nah, mudah-mudahan bisa banyak yang terbantu dan banyak yang membantu. Jadi yang melihat konten ini jangan lupa like dan share sebanyak-banyaknya untuk memberikan manfaat yang lebih luas, dan harus subscribe dong. Subscribe kan gratis. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Semoga sehat selalu. Salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.